Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya oleh karena pemeliharaan Tuhanlah kita boleh ada menikmati ibadah pada saat ini. Adapun tema khotbah yang akan saya bawakan untuk kita pada pagi hari ini, di mana tema khotbahnya ketekunan dalam berdoa. Setiap orang percaya pasti rindu Tuhan menjawab setiap doanya. Akan tetapi begitu banyak tidak menekuni doanya. Marilah kita belajar dari sosok Daniel yang tekun dalam menekuni doanya. Kita mau belajar firman Tuhan dalam Daniel 6 ayat yang 11. Demi didengar Daniel bahwa surat pemerintahan itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel pada saat itu Bapak Ibu, dia seorang pejabat tinggi dalam suatu pemerintahan. Pekerjaannya sangatlah banyak. Dia seorang yang sangat sibuk. Akan tetapi kita mau belajar dari Daniel. Apakah yang membuat spesial hidup Daniel? Daniel adalah salah satu orang yang sangat menekuni doanya. Mengapa kita harus menekuni doa kita? Yang pertama, karena di dalam doa itu kita mempunyai hubungan, persekutuan, permintaan, permohonan, serta doa itu merupakan napas kehidupan bagi kita setiap orang percaya. Jelas Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, apa yang dilakukan Daniel, ia berdoa 3 kali sehari dan memuji Allahnya. Berarti yang biasa dilakukannya. Bukan karena ada masalah Daniel berdoa, tapi firman Tuhan yang mengatakan seperti biasanya pada saat dia mengalami masalah, pada saat dia senang, dia tetap menekuni doanya. Ini yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Terkadang kita berdoa karena kita mengalami masalah, tapi harus kita teladani hidup Daniel, di mana Daniel ini walaupun situasi apapun dia tidak menghalangi, dia tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan bahkan Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jelas Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Tuhan di firman Tuhan ini pun mengajari kita tentang hal berdoa. Dan firman Tuhan ini pun menekankan kepada kita seperti yang dilakukan Daniel, dan dialah hidup kita senantiasa mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa kita setiap hari. Dan poin yang kedua, karena di dalam doa itu kita memperoleh kemenangan, kekuatan, dan mujizat bagi kita untuk menghadapi pergumulan hidup, problema hidup, dan masalah yang akan kita hadapi ke depannya. Ketika Daniel mendengarkan suatu perintah raja bahwasanya tidak ada seorang pun yang menyampaikan permohonannya kepada Allahnya selain kepada Allah yang disepakati oleh pemerintahan bahkan raja pada saat itu. Daniel mendengarkan perintah itu teman-teman. Daniel mendengarkan apa hukumannya, tetapi apa yang dilakukannya? Dia pergi ke kamarnya, dia berdoa kepada Tuhan meminta, walaupun memang konsekuensi ada di depannya, tapi dia tidak takut karena dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Inilah yang perlu kita teladani Bapak Ibu. Terkadang ketika kita masalah, kita lari kepada kawan kita, tetapi kita harus belajar seperti Daniel. Daniel punya hubungan yang baik sehingga kuatkan dia. Walaupun memang akhirnya dia jatuh ke dalam gua singa itu, tetapi oleh karena hubungan baiknya itulah dia dipelihara oleh Tuhan. Dia dilepaskan dari jerat maut itu. Bahkan singa pun tidak memakan dia. Itulah yang perlu kita pelajari teman-teman dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Doa itu merupakan kekuatan bagi kita. Doa itu merupakan mujizat bagi kita ketika kita setia dan menaati doa kita. Terus, mengapa kita harus menekuni doa kita? Karena supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ingat Bapak Ibu, Matius 26 ayat 41, roh kita memang penurut tapi daging lemah. Inilah yang dibutuhkan. Kenapa Bapak Ibu? Ketika sekarang masa-masa sulit, inilah yang iblis mau lakukan. Dia mau membuat kita susah, dia mau menyesatkan kita. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh berdoa, yakinlah, pastilah Tuhan akan memelihara hidup kita. Dan poin yang keempat, karena di dalam doalah
ada janji berkat Tuhan. Otomatis Bapak Ibu, orang yang gak berdoa pasti gak menerima janji berkat Tuhan. Karena doa itu merupakan perpanjangan tangan kita kepada Tuhan, hubungan baik kita kepada Tuhan, sehingga apapun janji firman Tuhan memang kita harus sampaikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan janji berkatnya buat kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena itu bagaimanalah cara kita untuk berdoa supaya kita menekuni doa kita? Belajarlah seperti Daniel. Yang pertama, Daniel memiliki komitmen dan kerinduan hati untuk bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah dan dalam doanya. Yang kedua, memberikan waktu yang khusus untuk ibadah dan untuk menyampaikan apa yang dirindukan Daniel. Dan yang keempat, carilah tempat tenang sehingga doa kita fokus kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang akan saya sampaikan Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Untuk menjalani hari-hari ini kita perlu menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan melalui doa kita setiap hari. Janganlah jemu-jemu berdoa, karena doa itu merupakan kekuatan kita, karena doa itu merupakan napas hidup buat kita, karena di dalam doa itu semua hubungan baik kita dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, perlu kita ingat, doa yang tekun menghasilkan berkat yang khusus. Demikianlah firman Tuhan yang akan saya sampaikan, dan biarlah kita sama-sama belajar, merenungkan serta menghidupi firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.